mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, Pak Roni sebagai tim pelaah yang saya hormati, juga Pak Firman yang seolah akan bergabung via daring karena kondisi beliau tidak bisa menjalankan kegiatan lain pada saat yang hampir bersamaan. Saudara pemateri Cika Trijayanti, nomor pokok mahasiswa 18.311.0563, serta rekan mahasiswa-mahasiswi yang hadir di ruang seminar ini. Baik, seminar proposal ini dilaksanakan ya, di antara tujuannya adalah untuk menyempurnakan ya rencana penelitian yang sudah disusun oleh saudara mahasiswa, dan diharapkan nanti arah ya, penelitiannya tepat sehingga tujuan bisa dicapai. Di sini sudah disusun proposal dengan judul analisa kuat dukung ya, mungkin nanti judulnya perlu direvisi sedikit ya, analisis kuat dukung dan penurunan fondasi berfile tunggal pada gedung asrama tipe 1 MAN 1 Indragiri Hilir. Di sini yang dihitung ada dua. Pertama adalah kuat dukung statis ya. Kemudian yang kedua penurunan ya, prediksi atau perkiraan penurunan fondasi ini, dan kemudian hasil hitungan kuat dukung akan dibandingkan dengan hasil uji PDA tes. Hasil uji PDA baik itu kuat dukung dari hasil uji PDA maupun juga penurunannya. Walaupun tidak 100% apple to apple ya, karena yang dihitung adalah kuat dukung statis, sementara pembandingnya adalah kuat dukung dinamis sebenarnya. Baik, nanti di bagian awal ini sudah siswa menyampaikan presentasi rencana penelitiannya ya, kurang lebih 10 sampai 15 menit. Jadi mohon diperhatikan dengan baik. Penekanan lebih kepada tujuan, kemudian nanti metode penelitiannya, dan di situ di metode nanti bisa ditambahkan atau dimasukkan teori-teori terkaitnya. Misalnya ketika membahas nanti cara analisis ya. Oke, saya kira itu. Setelah itu nanti baru masukan ya, atau mungkin juga pertanyaan baik dari tim penelaah, dari dosen maupun juga mungkin dari mahasiswa. Oke, demikian, silakan Saudari Cika Trijayanti menyampaikan presentasinya. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji dan syukur kalau kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana berkat rahmat dan karunia darinya lah kita pada hari ini bisa berkumpul di ruangan sidang ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Salawat beriring salam kalau kita berikan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dan melapaskan Allah sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Dr. Anas Puri STMT selaku dosen pembimbing saya, dan yang terhormat Bapak Firman Syarif STMM selaku dosen pembimbing saya, dan yang terhormat Bapak dosen Insinyur Haji Roni Ardian Syariftes selaku dosen pembimbing 2 saya. Perkenalkan, nama saya Cika Trijayanti, MPM 18.31563. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya untuk mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Analisa Kuat Dukung dan Penurunan Fondasi Borfile Tunggal pada Gedung Asrama Tipe 1 MAN 1 Indragiri Hulu. Baik, langsung saja. Latar belakang, secara umum fondasi didefinisikan sebagai bagian terendah dari suatu bangunan yang meneruskan beban bangunan ke tanah atau bagian yang ada di bawah tanah. Fondasi sebagai struktur bawah secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu fondasi dangkal dan fondasi dalam. Untuk pemilihan jenis fondasi ini bergantung pada jenis yang harus didukung, kondisi tanah, dan biaya pembuatan fondasi yang dibandingkan terhadap biaya struktur atasnya.
Pembangunan gedung asrama tipe 1 Man 1 Indragiri Hulu ini memiliki 3 lantai yang difungsikan sebagai salah satu gedung asrama siswa di Man 1. Jenis fondasi yang digunakan yaitu fondasi bor pile dengan diameter 25 cm dan mutu beton FC 21,7 MPa. Dalam menghitung pendukung dan penurunan pada fondasi bor pile, ada banyak metode yang dapat digunakan. Dikarenakan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang analisa kuat dukung fondasi bor pile serta penurunan yang terjadi. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui berapa besar kuat dukung fondasi bor pile dan penurunan yang terjadi. Apakah kuat dukung fondasi bor pile dan penurunan lebih kecil dari PDA test atau hasilnya mendekati dengan PDA test. Rumusan masalah, ada pun rumusan masalah yang didapatkan dari latar belakang ialah yang pertama, berapakah besarnya kuat dukung fondasi bor pile berdasarkan data sondir dan membandingkan dengan data hasil PDA test. Dan yang kedua, berapakah besarnya penurunan yang terjadi akibat beban rencana. Tujuan penelitian. Slide show-nya nih kita. Di bawah dekat 180, dekat 80%. Ya. Baik. Tujuan penelitian. Dari rumusan masalah yang ada dapat diketahui bahwa tujuan penelitian ini antara lain yang pertama, menghitung besarnya kuat dukung fondasi bor pile berdasarkan data sondir CPT dan membandingkan dengan data hasil PDA test. Dan yang kedua, menghitung besarnya penurunan fondasi akibat beban rencana. Manfaat dari penelitian ini, yang pertama adalah bagi penulis mendalami ilmu teknik sipil khususnya ilmu pada bidang fondasi bor pile serta mengetahui tata cara perhitungannya. Dan yang kedua, bagi pihak pembaca, mahasiswa atau mahasiswi sebagai referensi mengenai perhitungan fondasi bor pile menggunakan data sondir. Batasan masalah dalam penelitian ini antara lain yang pertama, perhitungan gaya aksial menggunakan software ETABS. Dan yang kedua, data tanah yang digunakan itu data sondir. Dan yang ketiga, tidak menghitung kuat dukung dan penurunan fondasi bor pile group. Dan yang keempat, fondasi bor pile yang dihitung hanya pada fondasi yang diuji PDA test yaitu grade A5. Dan yang kelima, perhitungan hanya pada kuat dukung aksial tekan, tidak menghitung kuat dukung lateral. Dan yang keenam, berbandingkan hasil perhitungan dengan data hasil PDA test. Di sini juga diperlihatkan penelitian terdahulu yang pertama dilakukan oleh Mukhtar tahun 2019 dengan judul Tinjauan kuat dukung fondasi tiang bor berdasarkan data sondir dan uji PDA pada gedung arsip dan perlengkapan dinas kesehatan Provinsi Riau. Dan yang kedua, Dharma 2015, analisa daya dukung fondasi bor pile tunggal diameter 100 cm pada proyek pembangunan Hotel Grandika Medan. Dan yang ketiga, 2015, analisa daya dukung fondasi bor pile diameter 0,8 meter menggunakan metode analitis dan metode elemen hingga pada proyek pembangunan Hotel Sapadia Medan. Dan yang keempat, Ginting 2014, analisa daya dukung fondasi bor pile dengan metode elemen hingga pada proyek flyover Jalan Ginting Medan. Lokasi penelitian ini berada di gedung asrama tipe 1 Man 1 Indragiri Hulu yang berlokasi di Jalan Pematang Lebah, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Bagian alir penelitian, yang pertama yaitu mulai persiapan pengumpulan data sekunder, yang pertama data struktur, data PDA, dan yang ketiga data sondir. Selanjutnya analisa data struktur, analisa beban aksial berdasarkan SNI 2847 2019 dengan ETABS. Dan selanjutnya analisa kuat dukung dan penurunan, analisa kuat dukung dan penurunan fondasi bor pile dengan metode Stratman dan Nottingham dan Auki Lancer. Dan yang kedua, analisa penurunan dengan metode Paulus dan Davis. Dan yang ketiga, analisa kuat dukung dan penurunan fondasi bor pile dengan metode elemen hingga 2D dengan interface. Yang selanjutnya, hasil dan pembahasan. Yang pertama, nilai kuat dukung fondasi bor pile dibandingkan dengan hasil uji PDA test. Dan yang kedua, berapakah penurunan yang terjadi akibat beban rencana. Dan yang selanjutnya, kesimpulan dasaran dan selesai. Rencana jadwal penelitian, ada pun rencana jadwal penelitian yang dilakukan penulis sebagai berikut. Yang pertama, untuk persiapan dan pengumpulan data yang akan dilakukan pada minggu ketiga bulan Juni, dan untuk analisa data struktur dilakukan pada minggu keempat bulan Juni sampai dengan minggu pertama bulan Juli. Untuk analisa kuat dukung dan penurunan dilakukan pada minggu kedua sampai dengan minggu keempat bulan Juli. Untuk hasil dan pembahasan dilakukan pada minggu pertama bulan Agustus sampai dengan minggu ketiga bulan Agustus, dan kesimpulan dan saran dilakukan pada minggu keempat bulan Agustus, dan
Selanjutnya, untuk ujian skripsi dan cetak skripsi dilakukan pada minggu pertama bulan September. Sekian, itulah presentasi dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Dr. Anis Puri SPMP. Baik. Terima kasih atas presentasinya. Jadi di metode khususnya cara analisis, masuk juga tadi sumber data ya. Sumber data saya belum dengar. Itu datanya dari mana gitu ya, sumber datanya. Kemudian untuk cara analisis ini belum disinggung agak detail ya, hanya menyebutkan nama metodenya, kemudian termasuk juga elemen hingganya ya, yang menyebutkan metodenya. Jadi situ mestinya kamu lengkapi dengan penjelasan ya, misalkan untuk elemen hingga modelnya itu nanti apa yang dipakai ya, kan 2 dimensi ya, hingga 2 dimensi, tiangnya dimodelkan sebagai apa, kemudian model tanah yang dipakai apa ya, ya, dan kenapa model itu yang dipakai. Nanti itu berkaitan dengan jenis tanah ya, hasil dari pengujian.